Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya eh, saya Imam Kulki Nazim dengan NIM 2233819. Saya akan menjelaskan tentang metalografi tes pada mata kuliah pengujian karakteristik material. Baik, yang pertama-pertama yaitu metalografi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik struktur dari logam atau paduan. Mikroskop merupakan peralatan yang paling penting untuk mempelajari struktur mikro suatu logam. Mikroskop mungkin memungkinkan untuk menghitung ukuran butir, distribusi dari fasa-fasanya, dan inklusi yang memiliki efek yang besar terhadap sifat logam. Fasa adalah suatu kondisi di mana komponen kimianya sama. Struktur mikro adalah suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat. Dalam hal ini mikroskop skop optik yang dijadikan sebagai alat dalam pengujian ini, sedangkan struktur makro adalah suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan cara visual atau kasat mata. Baik, sejarah metalografi. Metalografi berkembang pesat sejak abad ke-19 dengan kontribusi Henry Clifton Sorby. Dapat kita lihat foto dari Henry Clifton Sorby yang memulai mikrostruktur besi dan baja menggunakan mikroskop cahaya. Pada awal abad ke-20, metode ESA, kimia, dan penggunaan mikroskop optik menjadi umum, memperjelas struktur mikrologram. Pertengahan abad ke-20 ditandai dengan penemuan mikroskop elektrotransmisi TEM oleh Ernst Ruska dan pengembangan mikroskop elektron pindai SEM memungkinkan analisis mikrostruktur dengan resolusi tinggi. Akhir abad ke-20 membawa teknologi digital dengan mikroskop elektron yang dikendalikan komputer dan perangkat lunak analisis gambar, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Di abad ke-21, inovasi terus berlanjut dengan mikroskop atomik dan teknik analisis 3D, serta penggunaan metalografi dalam penelitian material baru, seperti paduan logam ringan dan bahan komposit. Perkembangan ini menunjukkan evaluasi metalografi dari pengamatan sederhana menjadi analisis yang canggih dan kompleks. Pengertian dari metalografi yaitu salah satu ilmu tentang logam yang mempelajari dan menyajikan struktur mikro maupun topografi logam, fasa-fasa, ukuran butir, dan distribusinya, serta sifat-sifat logam serta paduannya dengan menggunakan peralatan mikroskop. Metalografi merupakan pengujian dan pengamatan terhadap struktur butir suatu logam. Dalam pengamatan secara metalografi dapat diperoleh gambaran struktur butiran suatu logam. Pengujian metalografi harus menggunakan bantuan dari mikroskop optik. Tujuan dari pengujian metalografi yaitu untuk mempelajari struktur mikro dari suatu logam yang telah dilakukan proses perlakuan panas dengan menggunakan mikroskop optik. Selanjutnya itu pengamatan metalografi. Fase adalah suatu kondisi di mana kimianya sama. Struktur mikro adalah suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan bantuan alat. Dalam hal ini, mikroskop suatu suatu struktur yang hanya bisa dilihat dengan secara visual, kasat mata. Hafner 1964. Pengamatan metalografi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu metalografi makro, eh, yaitu penyelidikan struktur logam dengan pembesaran 10 sampai 500 kali. Yang kedua yaitu metalografi mikro, yaitu penyelidikan struktur logam dengan pembesaran 1000 kali. Metode persiapan sampel.
Oh, tahapan persiapan benda uji metalografi umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih dan atau mengambil spesimen. Ada tiga cara dalam memilih dan mengambil spesimen dan sifat dan tujuan penyelidikan. Yang pertama yaitu kontrol kualitas. Yang kedua, analisa kerusakan. Yang ketiga, keperluan penyelidikan, apakah keperluannya untuk apa dan benda tersebut digunakan untuk apa. Yang kedua, pemotongan benda uji. Pemotongan jangan sampai merusak struktur bahan akibat gesekan alat potong dengan benda uji. Untuk menghindari pemanasan setempat, dapat digunakan air sebagai pendingin. Selain itu juga menghindari perubahan bentuk spesimen akibat beban alat pemotongan. Pada dasarnya ada tiga arah pemotongan. Yang pertama yaitu arah memanjang, kedua yaitu arah menyilang, yang ketiga yaitu arah sejajar. Selanjutnya proses mounting. Dilakukan untuk benda uji yang kecil dan tipis, sehingga memudahkan pemegang benda uji. Proses mounting biasanya menggunakan bakelit. Dapat kita lihat pada gambar proses mounting, yaitu memberikan bentuk seperti penambahan material, namun tidak menutupi material aslinya yang untuk diuji. Selanjutnya itu pengamplasan. Proses dilakukan pada permukaan yang hendak diamati. Dimulai dari amplas yang paling kasar. Biasanya amplas 400, amplas 600, dan 800, sampai amplas yang paling halus 1000 dan 1200. Dengan posisi tegak lurus sekitar 90 derajat terhadap benda uji. Yang selanjutnya itu polishing. Dilakukan untuk menghilangkan goresan-goresan yang masih ada bekas pengamplasan yang halus. Pemolesan dilakukan dengan bahan poles seperti pasta gigi atau autosol dan aluminium oksida. Tujuan polishing yaitu untuk mendapatkan permukaan spesimen memenuhi syarat untuk diperiksa di bawah mikroskop. Oh, berikut gambaran bentuk polishing. Selanjutnya yaitu proses etsa. Dilakukan untuk mengikis daerah batas butir sehingga struktur bahan dapat diamati dengan jelas dengan menggunakan mikroskop optik. Pada dasarnya, perubahan atau perkembangan struktur mikro yang terjadi selama proses ESA dikarenakan yang pertama itu perbedaan warna akibat distribusi struktur mikro. Yang kedua yaitu jenis kekerasan yang berbeda. Selanjutnya itu proses pencucian benda. Proses pencucian benda dilakukan setelah proses pengamplasan, polishing, dan setelah ESA. Proses pencucian paling bersih menggunakan alkohol, kemudian dikeringkan. Selain alkohol, dapat juga menggunakan air bersih dan aquades untuk mencuci benda uji. Analisa. Selanjutnya proses analisa. Baik, selanjutnya itu proses analisa. Proses analisa dilakukan di bawah mikroskop optik. Spesimen yang telah memenuhi syarat diamati di bawah mikroskop optik. Berhasil atau tidaknya adalah mengidentifikasi dan mengamati mikrostruktur lebih banyak ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman mengenai berbagai logam dan paduan. Penggunaan alat seperti mikroskop digunakan untuk proses analisa. Mikroskop cahaya yang terdiri dari tiga bagian pokok. Yang pertama yaitu lensa pemantul. Yang kedua yaitu lensa objektif. Yang ketiga yaitu lensa mata. Dapat kita lihat susunan skematis sistem mikroskop normal mikroskop. Yang pertama itu pada bagian ini yaitu mikroskop objektif normal. Selanjutnya itu kaca sterik. Selanjutnya yaitu kaca setengah. Dan selanjutnya itu spesimen pada pusat lingkungan kaca. Di sini terletak bagian spesimen.
Selanjutnya itu susunan skematis sistem mikroskop objek reflektif. Selanjutnya itu diagram fasa. Diagram fasa dibuat oleh dua orang yang bernama Elliot JF dan Benz MG pada tahun 1949. Pada tahun yang sama, Indonesia masih berkutat melawan Nica yang datang dari Belanda. Belum sempat membuat hal seperti ini. Diagram ini tidak dibuat dalam semalam, tapi selama bertahun-tahun dan mengalami penyempurnaan hingga tahun 1992 oleh Springerling. Komponen dari diagram fasa ada dua. Yang pertama yaitu komposisi karbon sumbu X dan temperatur sumbu Y. Di tengah diagram tersebut ada peta dari jenis fasa yang terbentuk. Keterangan dari tulisan yang ada di sana akan dijelaskan di bawah di slide berikutnya. Dapat kita lihat bentuk dari diagram fasa. Yang pertama yaitu delta iron. Disebut juga dengan delta ferrit. Delta iron merupakan fasa yang terbentuk dari dan stabil pada temperatur sekitar 1500 derajat Celcius. Pada daerah ini, karbon yang menjadi interstisi di dalam besi maksimal sekitar 0,09%. Selanjutnya yaitu ferrit A. Ferrit A merupakan fasa yang terbentuk pada temperatur sekitar 300 sampai 733 derajat Celcius. Pada daerah ini, kelarutan karbon maksimalnya adalah 0,025%. Selanjutnya yaitu cemented atau disebut juga dengan Fe3C. Cemented merupakan fasa intermetalik yang terbentuk pada logam dengan kelarutan maksimal 6,67%. Kelarutan karbon yang tinggi memberikan sifat keras pada fasa ini. Dan kontribusi bersama dengan ferrit untuk menentukan kekuatan suatu dari logam. Selanjutnya yaitu perlit A ditambah Fe3C. Perlit merupakan satu fasa yang terbentuk dari gabungan dua fasa, ferrit dan kemelit. Perlit dianggap sebagai satu fasa sendiri karena memberikan kontribusi sifat yang seragam. Selanjutnya yaitu autenit, yaitu gamma iron merupakan fasa yang terbentuk pada temperatur 1140 derajat Celcius dengan kelarutan karbon 2,08%. Kelarutan karbon akan turun menjadi 0,08% pada 723 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk proses uh, tes metalografi. Yang pertama yaitu alat yang digunakan. Yang pertama benda uji, kedua blower, yang ketiga penjepit spesimen, keempat mesin mounting, yang kelima palu, yang keenam mesin poles, yang ketujuh mikroskop optik, yang kedelapan mesin heat treatment, yang sembilan kompresor. Bahan yang digunakan yang pertama yaitu benda uji, yang kedua kertas amplas 600, 800, 1000, 1200, dan 1500. Yang ketiga yaitu air, 4 etanol, 5 alumina, 6 nital, yang ketujuh bakelit, yang kedelapan warp, yang ke-9 kapas. Prosedur percobaan. Prosedur percobaan metalografi yang pertama itu mempersiapkan benda uji
yang belum di head treatment, sampel yang sudah di quench dengan oli, sampel yang di quench dengan air, dan sampel yang sudah dinormalising. Yang kedua yaitu melakukan mounting pada benda uji yang telah dipotong dengan menggunakan bakelit. Yang ketiga yaitu benda uji di amplas kasar pada permukaan yang akan diamati menggunakan amplas dengan ukuran 600 dan 800. Cara pengamplasannya yaitu menekan permukaan benda uji yang akan diamati ke amplas, lalu menggerakkan maju sambil memberikan tekanan secukupnya. Selama pengamplasan, gerakan amplas hanya satu arah. Dalam pengamplasan memberikan air pendingin, sehingga geram-geram dapat hilang. Jika ingin merubah arah muka, menggunakan arah tegak lurus terhadap arah sebelumnya. Jangan lupa bersihkan dulu dengan air. Yang keempat yaitu setelah pengamplasan kasar, melakukan pengamplasan halus. Sebelumnya, spesimen dibersihkan dengan air. Prosedur pengamplasan harus sama dengan pengamplasan kasar. Amplas yang digunakan yaitu 1000, 1200, dan 1500. Yang kelima yaitu membersihkan dengan air. Kemudian melakukan poles kasar secara berkala. Lihat yang dipoles. Lalu melakukan poles halus dengan menggunakan alumina, mengoleskan alumina sedikit ke atas kain poles. Lalu melakukan langkah seperti poles kasar. Jika permukaan telah selesai seperti cermin dan tidak ada goresan, maka pemolesan telah selesai. Yang ketujuh yaitu membersihkan permukaan benda uji dengan menggunakan air dan alkohol untuk menghilangkan lemak, dan benda uji telah siap untuk dietsa. Cara etsa yaitu mencelupkan permukaan yang akan diteliti ke dalam larutan etsa selama kurang lebih 5 detik. Lalu mengangkat dan membersihkan dengan blower. Benda uji yang telah dietsa jangan sampai tergores dan terkena lemak. Menggunakan larutan nital 2%. Selanjutnya itu prosedur percobaan identifikasi struktur mikro. Yang pertama itu menaruh sampel pada tempat prepared, di mana sebelumnya bagian belakang sampel ditempeli lilin wax. Yang kedua yaitu meletakkan benda uji di atas meja objektif mikroskop optik. Yang ketiga menyalakan lampu mikroskop untuk menentukan pembesaran lensa objektif. Yang keempat yaitu mengatur fokus lalu mengamati struktur mikro dan menggambarkan apa yang terjadi. Yang kelima yaitu setelah selesai mengambil kembali benda uji dari meja objektif dan mematikan lampu fokus. Dapat kita lihat uh, video prosedur percobaan. Ini adalah proses cutting. Spesimen dipotong sesuai ukuran yang diperlukan. Dibantu dengan cairan pendingin agar spesimen tidak berubah bentuk. Yang kedua yaitu grinding. Spesimen diamplas bertahap dari grade 80 hingga 2000 dengan pergantian arah 90 derajat tiap pergantian grade. Pada proses ini dibantu dengan cairan pendingin. Pada video ini dilakukan pengamplasan secara manual. Selanjutnya yaitu polishing menggunakan autosol hingga berkilau.
Setelah proses polishing, selanjutnya yaitu proses pembuatan larutan esa. Larutan yang dibuat adalah nital, berisi 100 ml. Dan selanjutnya itu larutan nital digunakan untuk mengeksa spesimen IC 1045 dan besi cor. Larutan Charpenter digunakan untuk mengeksa spesimen baja tahan karat. Larutan Bos digunakan untuk mengeksa spesimen aluminium. Selanjutnya itu proses pengeksaan. Pengeksaan spesimen menggunakan larutan nital dengan metode immerse atau celup selama 4 detik. Pengeksaan spesimen baja tahan karat dengan larutan Charpenter. Pengeksaan spesimen aluminium dengan larutan Bos selama 10 detik dengan metode yang sama. Selanjutnya itu melakukan metalografi, proses metalografi atau yang kita bahas tadi yaitu proses analisis. Spesimen diamati di bawah perbesaran 20 kali dan 50 kali menggunakan mikroskop optik. Spesimen diletakkan pada meja mikroskop. Setelah mendapatkan visual yang memuaskan, hasil visual tersebut kemudian disimpan pada komputer. Inilah bentuk dari material tersebut, bentuk strukturnya. Setelah dilakukan proses-proses sebelumnya. Selanjutnya, aplikasi metalografi dalam industri. Pada dunia industri otomotif, eh, aplikasi metalografi yaitu memastikan kualitas dan keandalan komponen mesin dan rangka. Eh, Selanjutnya yaitu analisis struktur mikro untuk ketahanan terhadap kehausan dan kekuatan material. Yang kedua yaitu industri kedirgantaraan. Pada industri kedirgantaraan, metalografi digunakan untuk pengujian material untuk pesawat dan roket. Dan untuk memastikan material memenuhi standar kekuatan dan keandalan tinggi. Yang ketiga yaitu industri konstruksi. Metalografi digunakan pada industri konstruksi digunakan untuk evaluasi bahan bangunan seperti baja struktural dan memastikan integritas dan keselamatan struktur bangunan. Pada penelitian dan pengembangan material baru, metalografi digunakan untuk pengembangan paduan logam ringan dan bahan komposit dan inovasi teknologi melalui analisis struktur mikro material baru. Baik, dari penyampaian materi di atas dapat saya simpulkan metalografi merupakan alat penting dalam analisis struktur mikrogram yang memiliki berbagai aplikasi penting dalam industri. Teknik metalografi baik yang menggunakan mikroskop optik maupun elektron memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur material,
membantu dalam kontrol kualitas, pengembangan material, dan investigasi kegagalan material. Aplikasinya luas, meliputi industri otomotif, gantaraan, konstruksi, elektronik, dan penemuan-penemuan material baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata dan salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.